Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Redmi 9C ini sudah saya pakai selama kurang lebih sebulan, dan saya akui handphone ini itu memang worth it sekali. Dan saya rasa belum ada handphone lain yang sepadan dengan Redmi 9C ini di kelas harganya. Apalagi kalau kalian lagi cari handphone yang kameranya itu bisa sangat diandalkan di kelas harga 1 jutaan. Tapi masih banyak lagi kok yang buat Redmi 9C ini menjadi rekomendasi handphone terbaik di harga 1 jutaan sampai sekarang ini. Kalau gitu langsung aja kita simak, ini dia review dari Redmi 9C. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Untuk desain, handphone ini sudah menggunakan desain yang fresh atau udah desain 2020, terutama pada kamera belakangnya dengan housing kotak seperti ini. Bodi sekelilingnya terbuat dari bahan polikarbonat yang solid, terus pada back covernya ini terdapat pola garis yang mirip pola carbon fiber, dan permukaannya itu kesat, jadi nggak terlalu licin-licin sekali. Ditambah lagi tepian back cover belakang ini juga sudah melengkung, buat genggaman di tangan jadi nyaman dan kuat. Di bagian kanan ada tombol power dan volume, di bagian atasnya ada headphone jack, tapi nggak ada infrared blaster ya, seperti pada handphone Xiaomi atau Redmi pada umumnya. Terus di bagian kirinya ada slot kartu yang udah triple slot, dan di bagian bawahnya itu ada mic, port micro USB, serta speaker grill. Tidak ada case, headset, ataupun anti gores dalam paket penjualannya, jadi harus dibeli sendiri ya. Redmi 9C ini mempunyai layar ukuran standar handphone sekarang 6,5 inci dengan panel IPS LCD, resolusinya masih HD+, tidak ada proteksi pada layarnya jadi harus cepat-cepat dipasangin anti gores. Terus di bagian atasnya ada poni yang masih menggunakan model tetesan air. Dan terakhir aspek rasionya itu udah kekinian ya, 20:9. Untuk displaynya ini juga average atau biasa aja seperti layar HD+ pada umumnya. Brightness-nya cukup, warnanya netral, nonton film, main game, atau nonton YouTube juga masih enak karena layarnya ini juga luas ya. Walaupun untuk YouTube resolusinya itu mentok di 720p, tapi ya itu juga udah sangat cukup lah kalau buat nonton. Dan untuk bezelnya ini menurut saya lumayan terlihat tebel, apalagi di bagian dagunya itu yang paling terasa. Walaupun nanti lama-kelamaan jadi terbiasa dan gak kepikiran lagi. Redmi 9C ini dilengkapi prosesor terbaru dari MediaTek Helio G35 dengan embel-embel gaming. Ada dua varian dari handphone ini, yaitu yang RAM 3/32GB dengan harga 1,5 jutaan dan varian 4/64GB dengan harga 1,7 jutaan. Dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, saya sarankan mending ambil langsung yang RAM 4/64GB aja ya, karena tahu kan aplikasi dan game-game tahun sekarang itu sangat besar dan memakan banyak storage. Untuk skor Antutu berkali-kali nyoba dapat angkanya itu hanya di seputar 98 ribuan, nggak nyampe 100 ribu. Buat heran juga karena pada Realme C15 dapat skor 115 ribuan dengan prosesor dan kapasitas RAM yang sama. Untuk pemakaian sehari-hari sih handphone ini nggak ada masalah. Scrolling masih terasa mulus, buka aplikasi juga masih lancar, pindah-pindah aplikasi juga nggak perlu harus reload lagi. Apalagi handphone ini udah pakai MIUI 12 yang memang sekarang ini terasa sangat beda. Performanya itu lebih lancar, tampilannya kekinian terutama pada notifikasi, terus udah dikasih animasi-animasi yang buat jadi keren. Walaupun iklannya masih banyak bermunculan di sana-sini. Untuk main game, semuanya sih bisa dimainkan sama Redmi 9C ini. Memang sih ada batasan-batasan, terutama pada grafik karena terbentur sama harganya yang cuma sejutaan ini ya. Main game ringan seperti Mobile Legends sih nggak ada masalah sama sekali, lancar abis. Dan dengan grafik tertinggi pula. Tapi kalau udah main PUBG dan sejenisnya harus puas ya turunkan grafik kalau mau lancar. Itu juga frame drop masih datang sesekali. Secara keseluruhan masih bisa terima dan wajar lah kalau menurut saya. Terus untuk kualitas speakernya juga decent atau lumayan, masih bisa nyaman kedengaran, tidak terlalu cempreng atau kekuatan, acceptable lah pokoknya.
Dan memang tidak ada yang bisa dikomplain, setidaknya kalian udah dapat sesuai dengan apa yang kalian bayar untuk handphone ini. Handphone ini punya baterai yang berada di kelas bongsor, kapasitas 5000 mAh. Buat kalian yang pemakai handphone yang biasa-biasa, handphone ini dengan mudah bisa berlalu satu harian tanpa harus ngecas. Tapi kalau udah dengan pemakaian intensitas tinggi, mungkin perlu tambahan sekali ngecas dalam satu hari. Dan memang mengisi baterai sebesar 5000 mAh ini tanpa ada dukungan fast charging pastinya lumayan lama. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mengisi baterai ini sampai penuh. Sementara untuk sensor pastinya akan ada yang dipangkas untuk handphone harga segini. Setidaknya sensor gyroscope, magnetic sensor, dan pressure sensor absen pada handphone ini. Yang mungkin buat sebagian orang agak mengecewakan, terutama sensor gyroscope yang berguna buat ojek online. Tapi balik lagi ke harganya ya, dan memang rata-rata handphone harga sejutaan juga banyak yang dipangkas untuk sensornya. Tapi setidaknya Redmi 9C ini udah menghadirkan fingerprint sensor dan face unlock, cukup lengkap. Untuk kecepatan fingerprint lumayan lah, walaupun nggak terlalu cepat tapi akurat. Jangkauannya pas dari jari, walaupun saya ngerasa bulatan fingerprintnya ini terlalu kecil, jadi agak susah nyarinya. Untuk face unlocknya juga standar, nggak cepat atau lambat sekali, sesuai lah dengan harganya. Akurasinya juga lumayan bagus, kecuali memang kalau di tempat minim cahaya sering gagal kalau membuka. Dan terakhir di sektor kamera, saya rasa ini adalah sektor yang paling diunggulkan sama Redmi 9C ini. Untuk setupnya ada triple cam dengan kombinasi 13 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto handphone ini juga sangat oke ya di kelas harganya. Foto dari lensa utamanya itu lumayan tajam dan detail, apalagi di kondisi cahaya yang terang seperti siang hari. Dan untuk foto bokehnya menurut saya itu sangat rapi dan oke ya, bagus sekali. Agak jarang saya nemukan handphone di kelas harga segini dengan hasil foto bokeh yang sangat rapi seperti ini. Terus untuk kamera depan ada juga satu gimmick yang lumayan berguna juga sih, yaitu bisa foto dengan kasih tanda menggenggam telapak tangan. Walaupun ini bukan termasuk sesuatu hal yang baru ya. Kemudian foto di malam hari juga bisa diterima, tidak banyak noise pada hasil fotonya, walaupun memang tidak sebagus hasil foto Realme C11 atau C15 kemarin yang saya coba yang mempunyai mode malam. Untuk video hasilnya itu kurang lebih seperti ini, bisa mengambil video maksimal di resolusi 1080p, tapi jangan harap ada OIS atau AIS ya pada kameranya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 9C. Lagi-lagi Xiaomi atau Redmi menghadirkan produk yang memang sulit untuk disaingi di masing-masing kelas harganya, termasuk Redmi 9C ini yang menurut saya sampai sekarang menjadi pilihan terbaik untuk di kelas harganya. Oke, segitu aja videonya kali ini. Klik subscribe jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk link pembelian handphone ini silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Pakai masker kalau keluar rumah, jauhi kredit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.